Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yunia Chandra. Video kali ini saya akan membahas mengenai materi PPKN kelas 7 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jika kalian melihat lambang burung Garuda, terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata Bhinneka itu berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa, juga negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan juga antar golongan. Nah, sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Materi yang pertama yaitu poin A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor penyebab keberagaman ada 5, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Poin pertama, letak strategis geografi Indonesia diampit. Nah, negara Indonesia itu diampit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di utara ada benua Asia dan di selatan diampit oleh benua Australia. Juga diampit oleh 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Poin kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat di kepulauan itu mengembangkan budaya mereka masing-masing. Contohnya di Bali ada tari kecak. Nah, hal ini mengakibatkan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan itu berbeda-beda di Indonesia. Yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah yang subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya, masyarakat di daerah pantai berbeda dengan sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, dan bahkan kepercayaan. Poin 4, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan atau terhubung dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Poin kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat di perkotaan. Namun, ada juga loh sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberagaman suku, keberagaman agama,
keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Yang pertama, keberagaman suku. Suku bangsa sering disebut dengan etnik. Menurut Koncara Ningrat, suatu bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran juga identitas tersebut. Nah, intinya suku bangsa itu adalah gabungan dari masyarakat yang disatukan karena persamaan ciri-ciri umum seperti bahasa dan kebudayaan. Yang membedakan suku satu dan yang lain itu ada 5 poin. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Yang keempat, kesenian daerah. Dan yang kelima, tempat asal. Keberagaman masyarakat Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku yang menyebar di seluruh negara Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri atau karakter sendiri. Berdasarkan penelitian BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku. Hal ini yang menyebabkan keberagaman. Contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau. Di Papua ada suku Asmat, di Jawa ada suku Jawa, dan lain-lain. Poin kedua, keberagaman agama. Tahukah kalian mengapa negara Indonesia memiliki keberagaman agama? Alasannya karena Indonesia kedatangan pedagang dari bangsa lain. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Nah, sampai saat ini ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Konghucu, agama Hindu, dan agama Buddha. Setiap agama di negara Indonesia mengajarkan kebaikan dan ketaatan kepada ajaran agama yang dianutnya. Nah, kalian sebagai pelajar wajib memiliki sikap taat beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah agama dan menjauhi setiap larangan dari agama yang adanya keberagaman agama dalam kehidupan sehari-hari itu harus diwujudkan dengan sikap toleran atau menerima perbedaan. Poin selanjutnya, keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras karena adanya ciri-ciri fisik seperti warna mata, bentuk badan, warna rambut, dan ciri fisik yang lainnya. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Perbedaan ras di Indonesia harus dijunjung dengan rasa persaudaraan agar terwujud perdamaian. Hal ini termasuk perwujudan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi setiap martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Poin terakhir, keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Terdapat penggolongan masyarakat yang didasarkan terhadap kesamaan pandangan, yaitu seperti pandangan politik. Adanya keberagaman golongan tidak boleh menyebabkan perpecahan, melainkan harus mendorong terwujudnya perwujudan dan kesatuan bangsa, seperti semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Materi selanjutnya, poin B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Jika tidak mempunyai sikap saling menghargai, maka akan terjadi perpecahan bangsa atau disintegrasi. Makanya kita harus memahami
keberagaman, dan intinya kita harus mempunyai sikap rasa toleransi. Seperti itu. Nah, video kali ini dicukupkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.